Panwaslu Bung Modani melakukan simulasi penyelesaian sengketa. Pada tahapan kampanye 2024, salah satu anggota DPR dari Partai Rambutan Manis bernama Margot Ciwati ST bersama bodyguard memasangkan alat peraga kampanye berupa stiker caleg di depan salah satu rumah warga di Desa Duku tanpa seizin warga itu. Setelah menempelkannya di kaca depan rumah warga, caleg beserta bodyguardnya langsung pergi saja. Pukul 7 pagi, Pututi keluar rumah dan menghampiri suaminya Pak Yoyo yang sedang memfoto tanaman favoritnya dan mengajak suaminya masuk ke rumah untuk sarapan. Pada saat itu masuk, Pak Yoyo melihat ada tempelan aneh di depan kaca rumahnya. Pak Yoyo tidak terima ada tempelan tersebut. Beliau merasa terganggu sebab rumahnya baru dicat. Pada saat itu juga, ada tetangga Pak Yoyo lewat di depan rumahnya. Dan Pak Yoyo segera memanggil tetangganya itu untuk berhenti. Sebut saja beliau Pak Aceng. Pak Aceng pun berhenti. Pak Yoyo langsung saja menceritakan kejadian tersebut kepada Pak Aceng karena Pak Yoyo tidak berani langsung untuk mencabut stiker itu. Pak Aceng dan Pak Yoyo memfoto stiker itu sebagai bukti bahwa sudah ada seseorang yang menempel stiker caleg tersebut. Setelah dipoto, Pak Aceh memberitahu kepada Pak Yoyo bahwa salah satu warga di sana merupakan pengawas pemilu tingkat desa. Pengawas pemilu yang disebut itu adalah PKD. PKD merupakan panitia pengawas pemilu kelurahan atau desa. Pak Yoyo langsung meminta nomor HP PKD tersebut kepada Bapak Aceh. Tentu Pak Aceh memberikannya kepada Pak Yoyo. Pak Yoyo pun langsung menelpon Bapak PKD tersebut. Dan langsung diangkat oleh Bapak PKD itu. Pak Yoyo pun langsung meminta Bapak PKD itu untuk datang ke rumahnya. Dan Bapak PKD mengiyakan ajakan Pak Yoyo. Bapak PKD pun langsung pergi menuju ke rumah Pak Yoyo, sebab Pak Yoyo sudah menyebutkan alamat rumah beliau. Bapak PKD tiba di rumah Pak Yoyo. Setelah Bapak PKD sampai, Pak Aceng dan Pak Yoyo menceritakan permasalahannya kepada Bapak PKD. Dan Bapak PKD pun melihat apa yang terjadi di rumah Bapak Yoyo. Dan benar bahwa salah satu caleg 2024 telah menempelkan stiker atau atribut kampanyenya di depan rumah Pak Yoyo tanpa seizin Pak Yoyo juga. Dan Pak Yoyo merasa keberatan karena rumahnya ditempel oleh stiker. Setelah melihat hal tersebut, Bapak PKD meminta tolong kepada Bapak Aceh untuk memfoto dirinya dan juga Pak Yoyo beserta stiker untuk dijadikan barang bukti. Setelah berfoto, Bapak PKD memberitahu bahwa beliau tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Beliau pun mengajak ke kantor Sekretariat Panwaslu Cam. Bapak PKD, Pak Yoyo, dan Pak Aceng pun sampai di sekre kecamatan tempat pengaduan yang akan dilakukan oleh mereka. Mereka bertiga langsung saja masuk ke dalam sekre panitia pengawas pemilu kecamatan. Mereka bertiga bertemu dengan security dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Pak Yoyo diminta untuk mengisi buku tamu beserta formulir pengaduan yang diajukan oleh beliau. Sambilan dengan Pak Yoyo mengisi formulir dan buku tamu, mereka bercerita tentang apa yang terjadi di rumah Pak Yoyo pagi ini. A few moments later.
Formulir permohonan atau formulir pengaduan diserahkan kepada Panwaslu Cam untuk diverifikasi. Formulir sudah diterima oleh Panwaslu Cam. Verifikasi sedang dilakukan. Hours Keesokan later. harinya, kedua belah pihak yang terlibat sengketa dipanggil ke Sekre Pengawas Pemilu Kecamatan untuk dilakukan mediasi atau pertengahan.